Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam kebahagiaan kita semua. Untuk seluruh kegiatan keluarga besar Asa Pengenalan Lingkungan Sekolah 2021 SMA Negeri 1 Lubakwangi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofianto Agung. Kalian bisa memanggil saya Pak Agung. Saya saat ini ditugaskan sebagai guru fisika pada jurusan IPA dan yang manahkan juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Anak-anakku, saat ini kita akan membahas materi tentang struktur kurikulum, baik itu struktur kurikulum SMA maupun struktur kurikulum di SMA Negeri 1 Lubakwangi. Mari kita simak materi tentang struktur kurikulum pada slide berikut ini. Struktur kurikulum SMA. Struktur kurikulum adalah aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Struktur kurikulum SMA. Struktur kurikulum juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seseorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Lebih lanjut, struktur kurikulum menggambarkan posisi belajar seseorang siswa, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum pendidikan menengah terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran wajib, diikuti oleh seluruh peserta didik satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Mata pelajaran lintas minat bersifat opsional yang salah satunya muatan lokal sekolah. Bagan spektrum struktur kurikulum SMA Negeri 1 Lubakwangi. Perhatikan, di sebelah kiri kalian adalah spektrum mata pelajaran IPA, dan sebelah kanan kalian adalah spektrum mata pelajaran IPS. Untuk kelompok A, mata pelajaran jurusan IPA maupun jurusan IPS sama. Begitu juga dengan kelompok B, untuk jurusan IPA maupun jurusan IPS sama. Perhatikan nomor 1 sampai nomor 9 sama, dan jumlah jamnya pun sama. Ini menjadi kewajiban. Kemudian, perhatikan di kelompok C. Kelompok C ada perbedaan antara jurusan IPA maupun jurusan IPS. Di jurusan IPA ada mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan di jurusan IPS ada mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Sedangkan di kelompok C, yang lainnya adalah peminatan dan lintas minat, yaitu BTQ Mulok, dan ada beberapa mata pelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah. Jumlah total jam per minggu adalah 44 per masing-masing kelas.
Kalender akademik Provinsi Banten tahun pelajaran 2021-2022 sesuai Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten nomor 421/Dikbud/2021 adalah sebagai berikut. Perhatikan sebelah kiri. Secara informasi kalender akademik secara umum, kita bisa lihat bahwa awal kegiatan belajar mengajar semester ganjil dimulai pada tanggal 12 Juli 2021. Kemudian penilaian tengah semester ganjil akan dilaksanakan pada 20-25 September 2021. Silakan kalian persiapkan 2 bulan setelah pembelajaran semester ganjil ini. Kemudian penilaian akhir semester ganjil pas UAS ganjil tanggal 1-7 Desember 2021. Pembagian rapot semester ganjil pada tanggal 17 Desember 2021. Nanti kalian setelah semester ganjil ada sekitar 2 minggu untuk belajar di rumah. Awal kegiatan belajar mengajar semester genap awal tahun 2022, tepatnya pada tanggal 3 Januari 2022. Kemudian penilaian tengah semester genap, UTS genap, tanggal 7-12 Maret 2022. Kemudian penilaian akhir semester genap, ujian kenaikan kelas, tanggal 2-8 Juni 2022, yang menentukan kenaikan kelas kalian ke tingkat berikutnya. Kemudian pembagian rapot hasil kenaikan kelasnya pada tanggal 17 Juni 2022. Mengapa saya harus memilih jurusan IPA atau jurusan IPS? Ini 3 keistimewaan pertanyaan mengenai jurusan IPA dan jurusan IPS. Berhitung skill yang dipelajari di jurusan IPA dan jurusan IPS. Salah satu perbedaan jurusan IPA dan IPS yang paling sering disinggung adalah tentang berhitung. Masih banyak yang meyakini bahwa anak jurusan IPA lebih mahir berhitung daripada anak jurusan IPS. Padahal skill atau kemampuan berhitung sama-sama dipelajari baik di kelas IPA maupun IPS. Anak jurusan IPA belajar matematika yang memang lebih kompleks daripada matematika IPS. Ada matematika peminatan. Kelas IPA juga dipelajari kimia dan fisika yang sama-sama membutuhkan kemampuan berhitung yang tak tanggung-tanggung. Tapi ingat, jangan lupa anak jurusan IPS juga belajar akuntansi yang membutuhkan keterampilan dan kejelian berhitung tak kalah peliknya dibandingkan matematika IPA. Anak jurusan IPS juga masih belajar matematika untuk ujian berbasis kompetensi atau ujian nasional. Selain itu, mata pelajaran ekonomi juga memuat hitungan, tak sekedar teori. Kemudian yang kedua, ada perbedaan jurusan IPA dan IPS, membaca dan menghafal. Jika ditanya jurusan IPA atau IPS yang banyak menghafal, kemungkinan besar jawabannya yang diperoleh adalah jurusan IPS. Kelas IPS memang turun-temurun sering dianggap sebagai kelas hafalan. Banyak mata pelajaran yang harus dibaca seperti sosiologi, geografi, bahkan ekonomi, sekalipun memuat banyak teori. Lantas, apakah berarti anak jurusan IPA bebas dari tugas membaca? Jawabannya tidak. Bagaimana dengan biologi? Bukankah mata pelajaran ini mengharuskan kamu banyak-banyak membaca dan menghafal? Lagi pula, rumus-rumus fisika, matematika, dan kimia juga perlu diingat-ingat sebelum digunakan. Intinya, pada dasarnya bukan anak jurusan IPS yang jago menghafal, akan tetapi mata pelajaran yang dihadapi memang lebih banyak bacaan dibanding hitungan. Demikian sebaliknya di kelas IPA. Dalam menganalisis mana yang lebih baik jurusan IPA atau IPS, sebagaimana disebut di awal, anak jurusan IPA dan anak jurusan IPS sebenarnya memiliki kemampuan yang setara. Tapi bicara tentang kemampuan, tentu semua kembali pada diri kita masing-masing. Anak jurusan IPA terlatih menganalisis di bidang ilmu pasti seperti fisika, matematika, biologi, atau kimia. Sementara itu, anak jurusan IPS lebih mahir menganalisis dari sudut pandang sosial kemasyarakatan dengan bekal ilmu-ilmu yang dipelajarinya, seperti sosiologi atau ekonomi.
Perbedaannya terletak pada objek yang dianalisis. Anak jurusan IPA atau IPS yang lebih baik, bekal ilmu dan kebiasaan juga turut mempengaruhi kemampuan analisis dan memecahkan persoalan. Semakin kita cermat mengelola pengetahuan dan pengalaman dalam memandang suatu persoalan, semakin baik pula kemampuan kita dalam melakukan analisis. Jadi, tahu kan perbedaan yang mendasar? Jurusan IPA cenderung menggunakan perhitungan, sedangkan jurusan IPS cenderung menggunakan hafalan. Tapi, kedua-duanya ada materi perhitungan dan ada materi yang perlu dihafal. Sekian dan terima kasih. Tetap